untuk web itu pakai ASP.NET. Ya, kenapa kok pakai itu? Karena itu dua-duanya itu di perusahaan itu di Batam khususnya itu yang sering dipakai ya. Contohnya di PT Flektronik Teknologi Indonesia, di Infineon dan lain-lain itu menggunakan C#. Ya, kebanyakan pakai C#. Habis itu perusahaan-perusahaan Singapura itu biasanya pakai C#. Jadi ini Anda wajib install ya. 1, 2, 3. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan sebelum Pak, saya cara lanjutkan. installnya ada tutorial installnya ada disebar nggak Pak? Tutorial installnya itu gampang sekali ya, seperti install biasa. Next, finish. Maksudnya cara Saya barusan nginstal. Kenapa? saya barusan install SQL-nya tapi tak bisa. Yang SQL Server Iya, SQL Server yang 2019. 2019 itu kan saya nggak pakai. Saya pakainya yang SQL Server Express ya. Nah, nanti saya buatin tutorialnya ya. Nanti saya buatin tutorialnya, nanti Anda ikutin. Oke? Terus untuk setiap kali pertemuan itu kan kelompok ada 67 ya. Itu salah satu kelompok wajib menggunakan laptop. Nggak harus semua di depan laptop ya. Mungkin lagi di jalan apa boleh pakai handphone. Tapi perwakilan suatu saat saya tanyain, kelompok Juven mana projectnya? Nanti berarti temennya sharing, Pak ini kelompok dari kelompok Juven. Ini projectnya, ini hasilnya gitu. Bisa? Bisa Pak. Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Karena saya tidak memaksakan masing-masing Anda install atau di depan laptop. Ya. Tapi saya memaksa satu kelompok itu ada satu orang di depan laptop dan standby untuk lihatin projectnya. Oke ya? Oke. Jadi saya pengen ini benar-benar Anda bisa pemrograman. Oke. Karena nanti yang saya ajarin itu 2 aplikasi ya. Itu pakai desktop sama web. Projectnya boleh pakai desktop, boleh pilih salah satu. Pak, saya lebih suka pakai web. Boleh. Ya. Pak, saya mau pakai desktop aja. Boleh, nggak masalah. Atau Anda, Pak, saya mau buat dua-duanya. Versi web sama versi desktop juga lebih bagus lagi. Oke ya. Kita lanjutkan lagi. Contoh Visual Studio itu seperti apa, Pak? SQL Server Express. Ini contohnya punya saya. Oke ya, ini. Saya menggunakan itu sebentar ya, SQL. Oke, untuk SQL Server itu kan bisanya supaya tampil itu harus 2 diinstal. SQL Server Management sama SQL Server Express-nya atau yang lisensi atau yang lainnya ya. Ini contoh saya pakai SQL Server Management. Ini udah saya koneksikan ini. Jadi nanti tampilannya ini seperti ini. Ya. Waktu pertama ini waktu kita install SQL ya, itu kan nanti kan ada setting apa sih nama servernya dan name-nya. Contohnya ini kan nama komputer saya, BTM M22 itu kan nama komputer. Kebetulan saya pakai komputer kantor ya. SQL Server Express, ini saya pakai SQL Server yang versi free. Di server tipe itu Anda isi yang database engine, autentifikasinya itu pakai Windows Authentication, jadi kita tidak perlu pakai username sama password. Langsung connect. Nanti ini tampilannya seperti ini ya. Jadi ini database yang sudah saya pernah buat. Ada toko kita, ada EWI Dodge, ada Dataku. Kemarin semester 2 kan Anda sudah belajar database ya, mungkin MySQL. MySQL, SQL Server, query-nya itu sama, cuma beda tempatnya. Kalau MySQL itu kan free, SQL Server itu kan punya Microsoft. Dan rata-rata perusahaan kenapa pakai SQL Server itu karena contohnya perusahaan kan tidak hanya di satu kota aja. Yang di Batam itu kan ada di Singapura, ada di Amerika, ada di Cina, ada di Thailand, dan di mana saja. Jadi untuk masing-masing perusahaan supaya gampang akses, lebih cepat ya, itu dia untuk sharingnya itu menggunakan SQL Server itu lebih
aman, lebih security untuk keamanannya. Oke. Ini contoh database as server itu modelnya seperti ini. Tampilan ini saya menggunakan untuk SQL Server Management Studio. Pak, untuk tampilannya boleh nggak SQL Server-nya saya pakai Torch? Boleh, nggak masalah. Yang penting kan kita SQL Server-nya sudah diinstal, sudah running. Ini contoh demo gampangnya ya. Pak, perintah SQL Server itu sama dengan MySQL nggak? Hampir-hampir mirip sama, tapi nanti untuk chapter selanjutnya saya ajarin bagaimana perintah yang tidak ada di SQL Server, di SQL MySQL adanya di SQL Server. Oke, nanti kita bahas. Jadi perintahnya sama ya. Contohnya kalau kita pakai select, ya seperti ini. Select bintang from apa yang mau kita tampilkan. Ya kan? Oke. Kita pilih dulu database-nya mana. Saya mau pilih EWDodge. Ini ya. Jadi ini nanti koneksi ke sini. Contohnya select bintang from EWDocFlow. Ini ya. Oke. Running sama kan? Jadi ini sama. Jadi perintah SQL Server sama MySQL itu perintahnya itu sama, cuma beda tempat. Terus Pak, kalau TOAT itu apa? Ini untuk tampilan ya, istilahnya untuk aksesnya. Kita pakai TOAT juga boleh ya diinstal. Ini contoh TOAT-nya. Ini contoh TOAT SQL. Ini free ya. Kebetulan di kantor harus lisensi ya. Jadi boleh pakai, yang penting free atau tidak boleh pakai bajakan. Ini contoh TOAT ya. Ini TOAT SQL. Oke. Jadi kalau tampilannya saya dulu. Oke. TOAT ini seperti ini. Ini adalah SQL Server juga. Ini tampilannya. Ya. Istilahnya ini untuk tampilan pertama. Oke. Terus kita pilih yang mana ya. Contohnya saya pakai yang Express ini ya. Karena ini untuk kantor tidak boleh diakses ya. Tidak boleh dipublish. Ini contoh TOAT. TOAT ini istilahnya untuk tampilannya aja. Sama ya yang tadi kan. Ini perintah ini saya copy. Oke, saya jalankan. Hasilnya sama. Ya sama karena saya database-nya saya cuma satu, pakai SQL Server. Cuma untuk tampilannya ya, itu kan contohnya kan MySQL kan bisa pakai SAMPP, kalau pakai PHP MyAdmin untuk tampilannya itu sama ya, tetap database-nya satu MySQL. Ini sama juga. Jadi Anda boleh pakai bebas tampilannya. Kalau Anda nyamannya pakai TOAT SQL, pakai TOAT, atau Anda nyamannya pakai MySQL Management seperti ini, Anda pakai manajemen. Yang wajib diinstal itu adalah SQL servernya. Atau Pak, saya mau pakai DOS saja, CMD. Ya, yang seperti ini. Boleh, buat saya nggak ada masalah. Yang penting bisa koneksi atau Anda bisa mengkontrol di C#-nya. Oke. Ini kan Anda wajib diinstal per kelompok. Oke, ini contohnya. Oke. Terus kalau Anda sudah install SQL Server, Anda juga wajib menginstal Visual Studio. Ya, karena kita pakai Visual Studio. Nanti saya ajarin ya, mungkin dosen lain kalau ngajarin bahasa pemrograman kan cuma satu aja ya, desktop atau desktop, C#. Kalau saya untuk mata kuliah ini saya ajarin 2. Mungkin kalau seandainya waktunya tidak cukup, nanti saya masukin aja ke YouTube, nanti Anda bisa download belajar sendiri. Kalau Anda bingung atau mau tanyaan, Anda bisa kirim WA ke saya, kirim ke LAN, ke tim, ataupun ke e-learning. Nggak masalah ya, ataupun kirim ke email saya juga terima. Jadi kalau slow respon itu biasanya waktu jam kerja ya, jam 8 sampai jam 5. Itu kita banyak kerjaan. Terus contoh Pak, contoh Visual Studio C# itu seperti apa? Ada yang pernah buat Visual Studio pakai C# di sini? Silakan. Halo? Tidak. Belum ada ya? Pernah, Pak. Belum ada yang pernah pakai? Pernah ya? Steven Salim? Oke, sip. Ada lagi nggak yang pernah pakai Visual Studio C#? William sedikit saja ya. Jadi untuk sekarang
William harus sentuh banyak supaya bisa lulus mata kuliah saya. Oke ya, jadi harus banyak nyentuh. Terus ada yang pernah buat web pakai CSAP ASP.NET? Oke, Herli pernah juga. Ada yang pernah buat web biasanya kan pakai PHP ya, ataupun pakai HTML. Oke. Nanti saya ajarin web pakai ASP.NET. Oke. Karena jarang orang bisa ya. Oke. Kenapa saya sharing supaya nanti banyak juga. Tuh, Steven Salim pernah pakai ASP.NET. Iya. Bagus. Ada lagi yang pernah pakai ASP.NET? Karena nanti untuk setiap pertemuan ini kan harusnya mata kuliah 5 SKS. Ada teori, ada praktek, ini dipadatin satu. Oke. Jadi nanti kita kalau saya terlalu cepat ngasih materi ya, itu Anda bilang aja, Pak, terlalu cepat gitu ya. Nggak apa-apa. Oke. Contohnya terlalu cepat. Oke. Nanti tetap setiap pertemuan apa nanti saya buatin video tutorialnya. Anda bisa nonton ya, bisa lihat diputar-putar kan. Kalau nggak ngerti juga baru tanya ke saya. Oke, bisa kerjasama ya. Sebelum masuk ke silabus lagi, ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, supaya kita istilahnya biar sama-sama enak ya. Saya pinginnya ini kurang lebih 45 ini bisa lulus mata kuliah saya dan bisa coding seperti saya. Oke, Heri tanya ya, yang perlu install itu adalah SQL. Saya ketik ya, SQL Server, Microsoft ya, Microsoft SQL Server boleh pakai yang Express dan Visual Studio itu yang wajib Visual, CSAP, dan ASP.NET. Oke, sudah saya komen ya. Jadi Anda dua wajib. Database-nya kita pakai SQL Server. Untuk aplikasinya kita ada dua, desktop sama web. Terserah Anda mau suka yang mana, boleh pakai salah satu atau mau pakai dua-duanya juga boleh. Untuk desktopnya kita pakai Visual CSAP, untuk webnya kita pakai ASP.NET. Ya, kenapa kok pakai dua itu Pak? Karena di perusahaan itu rata-rata pakai itu. Dan saya tiap hari itu megangnya ASP.NET. Ya, kalau di contohnya kayak perusahaan enterprise itu kan untuk Visual Studio-nya boleh tahun berapapun buat saya tidak ada masalah. Yang penting diinstal. Visual Studio itu nggak harus lisensi ataupun bajakan ya, boleh pakai Express yang free ya, gitu. Karena kita kan untuk belajar. Oke. Silakan, ada lagi yang mau tanyakan sebelum kita masuk lagi? Atau nanti saya demoin contoh Hero World sebentar ya. Oke. Jadi untuk chapter 1 ini kita tidak saya ajarin mata kuliah ini apa ya, kita discuss saja. ASP-nya yang biasa ya. Oke. Kalau ASP.NET Core kan Anda baru belajar, nanti pusing ya. Oke, saya pengennya yang gampang aja. Kalau seperti Steven kan udah biasa pakai ASP ya. Mungkin teman-teman yang lain, teman-teman Steven kan ada yang belum pernah pakai. Jadi kita pakai yang umum aja. ASP.NET biasa ya. Nanti kalau Anda sudah bisa ASP.NET, nanti Anda pengembangan ASP.NET Core itu gampang. Istilahnya core itu seperti yang gede ya, yang enterprise gampang itu nantinya. Istilahnya yang penting Anda bisa basicnya dulu. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, hidupin cam-nya aja ya, nanti ngomong nggak masalah. Kan kalau diem-diem nanti saya kurang suka yang jaim-jaim ya. Ya, saya orangnya belak-belakan gitu kan. Saya lebih suka, Pak ini kenapa, Pak ini kenapa, itu ya tanya gitu. Saya lebih suka. Pak, silakan. berarti yang kita download itu yang Visual Studio Community Pak ya? Community boleh pakai yang lisensi. Bebas, Juven, apa aja boleh. Yang penting Visual Studio. Oke ya. Terima kasih Pak. Ya. Silakan, ada lagi yang mau tanyakan sebelum saya masuk
ke silabus dan lain-lainnya. Karena kita panjang ya. Silahkan. Ada yang lain, ada yang mau tanyakan selain Juven sama Steven? Edwin, ada yang mau tanyakan? Atau Henry, atau Jose, atau Calvin? Silahkan. Karena untuk chapter 1 ini kita banyak discuss ya. Ngobrol-ngobrol, istilahnya biar akrab. Karena kalau Anda akrab dengan saya dengan akrab Anda, istilahnya kita sharing ilmunya gampang, enak kan, gitu. Oke, untuk ngajarnya itu saya tidak dari basic, karena basic kan kemarin Anda sudah belajar struktur data. Struktur data kan diajar C-sharp ya, tentang seperti looping dan lainnya. Jadi saya langsung mengajarnya itu desktop seperti ini koneksi seperti ini loopingnya seperti ini gitu. Jadi saya nggak nerangin per detail ya, karena kan mata kuliah ini sudah ada di semester 1 dan semester 2. Semester 1 itu kan seperti mata kuliah pemrograman apa itu? Juven, apa mata kuliah semester 1? Logika pemrograman ya? Semester 1 belajar program apa? Semester 1 kalian pakai Python ya? Oh, oke, nggak masalah. Teknik pemrograman, ya, Pak. teknik pemrograman. Sorry, saya agak lupa dikit. Semester 1 kan teknik pemrograman kan logikanya sudah diajarin. Tekpro kan, bagaimana itu looping, bagaimana itu if, bagaimana itu array satu dimensi, array multidimensi kan sudah diajarin. Jadi saya tidak ngajarin basic lagi. Semester 2 kan Anda semua sudah belajar struktur data, bener nggak? Struktur data pun sudah diajarin logikanya basic. Ya, struktur data kan pakai C#. Kemarin struktur data siapa yang ngajar? Juven? Struktur data semester 2 siapa yang ngajar? Pak Hendy sama, Halo. Pak. Oh, Pak Hendy sama ya. Pak Hendy sama kan diajarin basic juga ya. Oke. Jadi nanti di semester 3 pemrograman basis data itu saya tidak ngajarin basic, saya langsung ngajarin bagaimana membuat SQL Server. SQL Server datanya ini bagaimana kita mengaksesnya, bagaimana membuat array antar database, bagaimana kita membuat looping, bagaimana contohnya membuat contohnya faktor otomatis, bagaimana kita membuat if then else pakai Visual C# atau ASP.NET sama SQL Server. Oke ya, jadi saya ngajarin nggak dari basic lagi, istilahnya agak menengah sedikit ya, supaya kalau Anda basic-basic terus kapan Anda berkembangnya kan, gitu. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk, saya demoin ya. Ada lagi mau tanyakan? Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, contohnya Anda sudah install Visual Studio, ya ada C# sama ASP.NET. Pak, Visual Studio C# itu seperti apa? Ini saya contoh aja sebentar ya. Ini contohnya. Ini saya pakai Visual Studio 2017. Ini lisensi ya punya saya. Bukan punya saya sih, punya kantor ya. Ini kalau kita mau buat pertama itu kita ambil file new project. Oke. Nanti di sini kan projectnya kan banyak ya. Ada Visual C#, ada Visual Basic, ada Visual C++, Visual V dan lain-lainnya. Oke. Bahkan di Visual Studio ada Python juga. Python-nya itu tapi untuk machine learning sama web. Ini machine learning itu saya ngajar biasanya semester 6. Ya, itu artificial intelligence ya. Di Visual Studio itu ada juga kita bisa membuat untuk aplikasi ya, untuk apa? Handphone. Bisa Android, bisa iOS kan. Karena kita kan kalau ini kan pakai hybrid, bisa pakai Ionic ataupun pakai Apache Cordova. Ini semester 5 sekarang juga saya ngajar, kakak kelas Anda itu saya ngajar hybrid programming itu pakai Cordova sama pakai React Native. Juga saya ada ngajar semester 3 di TI itu saya ngajar mobile app ya pakai Android Studio. Oke.
untuk Anda, saya ajarin Anda pakai Visual C# sama ASP.NET. Oke ya, karena hidup saya itu isinya coding. Oke. Ini contoh Visual C#. Di Visual C# nanti Anda klik, terus Anda cari yang Windows Desktop. Ya, Windows Desktop itu di sini ada name, ada location, ada solution name. Kita kan mau pakai desktop pertama ya, baru kita browse. Itu kita mau disimpan di mana? Aplikasi kita ya, contohnya saya simpan di picture ya, klik select, terus saya kasih nama. Ya, latihan 1. Oke. Klik OK. Nah, jadi minggu depan setiap kelompok wajib sudah jalan seperti ini. Oke. Sorry, ini XML ya. File, new project. Ambil yang ini ya, Windows Form. Sorry, saya salah klik. Kasihkan ngomong ya, Windows Form apps ini. Contohnya kasih nama. Ya, lat1 ya. Oke. Jadi nanti ini yang akan kita pakai. Ya. Jadi nanti kita modelnya pakai GUI ya. Nanti kita ini ada menu banyak ya. Bagaimana kita membuat button, terus bagaimana kita membuat data grid. Ya, ini kan GUI kan. Tinggal klik-klik, drag and drop. Ini di chapter selanjutnya saya ajarin. Jadi nanti kalau di running ini yang desktopnya. Oke. Ini disebut dengan Visual C# Desktop. Oke. Saya tidak akan ngajarin satu, tapi saya akan ngajarin bonus 2 pemrograman. Satu lagi, Anda buat tentang web. Bagaimana caranya, Pak? Saya belum pernah buat, gampang. Ya, ambil file, new project. Di sini kita cari yang web. Di sini kan ada 2, seperti tadi kan temennya ada bilang core ataupun web biasa application. Kita pakai yang bawah ini, web application ya. Habis itu kasih nama contohnya. Contohnya web 1 atau terserah ya namanya. Klik OK. Oh, sudah ada ya. Tadi saya udah buat. Contohnya web 1 ya. Nih. Di sini kan ada pilihannya. Empty itu tidak ada CSS, tidak ada jQuery, tidak ada Bootstrap. Karena di ASP.NET waktu kita install, kalau kita pilih web form itu otomatis sudah ada Bootstrap sekaligus. Jadi pernah dengar Bootstrap ya, untuk tampilan lebih bagus, ini ada langsung di sini. MVC itu multi view controller. Nanti saya jelasin lebih lanjut ya. Nanti kalau saya jelasin lebih aneh-aneh nanti kalian lari ke multimedia semua ya. Saya pengennya sih ada yang hobi ke programming. MVC, Web API dan lainnya itu kita skip, nggak usah bahas ya. Kita bahas yang gampang dulu supaya Anda bisa running dulu. Klik web form, klik OK. Tampilannya seperti ini. Ya. Inilah disebut dengan ASP.NET. Terus Pak, nanti penggunaannya ini gimana Pak? Nanti di chapter-chapter selanjutnya saya ajarin pelan-pelan per pertemuan ya, supaya Anda bisa jadi web programming pakai C#. Terus Pak, bagaimana cara merunningkannya? Gampang. Di sini kan ada segitiga ini, Anda pilih ya. Anda mau running pakai Firefox atau Google Chrome. Setelah itu klik running, udah jadi deh halaman pertama Anda. Oke. Ini disebut dengan web base ya. Jadi nanti ini kita edit ya. Ini sudah ada bootstrapnya. Kita mau tampilan yang cantik, mau apa menunya di samping di sini dan lainnya itu nanti kita bahas di tiap pertemuan ya. Kalau Anda nggak tahan ya, Pak saya pengen belajar dulu, boleh. Ada di ini ya, ada di YouTube saya kalau nggak salah, itu saya pernah ngajar juga. Yang nggak sabar ya pengen belajar, mau start duluan juga boleh. Di YouTube saya, itu Anda cari playlist, terus cari di sini
tampilannya seperti ini ya. Di playlist itu ada yang ini ya. SQL Server. Bentar, di sini saya lupa naruhnya. Ada di playlist tapi playlist saya tampilannya kok agak aneh. Ini yang database enterprise ya kalau Anda mau belajar. Terus ini belajar data mining. Ada apa itu artificial intelligence, RStudio, yang aneh-aneh ada di sini ya. Anda tinggal download aja. Oke. Bentar ya. Di sini ASP.NET karena terlalu banyak ya. Saya juga lupa. Ini contohnya. Ini contohnya sampel template, terus bagaimana membuat data list, bagaimana koneksi database ya, bagaimana membuat looping. Ini basic. Anda juga bisa lihat ya untuk menampilkan tampilan. Ini ada juga di sini. Oke. Tapi kita nggak bahas ini ya, kita bahas yang lainnya. Oke. Ini contohnya ada. Pak, array di ASP itu seperti apa? Ini ada contohnya semua lengkap. Ya, ini ada contohnya. Jadi seluruh mata kuliah saya itu udah saya buatin videonya. Oke, kita lanjut lagi ya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan nggak sebelum kita masuk ke silabus? Saya jelasin silabusnya ya. Jadi tugasnya Anda per kelompok Anda wajib ada Visual Studio 1 dan SQL Server. Minggu depan saya cek ya. Kalau kelompoknya ada salah satu, saya tambahin 10. Kalau nggak ada, saya minusin 10 per kelompok. Jadi kalau 7 orang, temennya nggak ada yang bisa sharing, otomatis 7-7-nya saya minusin 10. Deal? Gimana? Deal ya? Gimana Pak? Contohnya gini, satu kelompok kan ada 7 atau 8 orang. 7-7-nya itu tidak ada yang install Visual Studio ataupun ASP.NET minggu depan. Saya minusin 7 orang, satu kelompok. Setuju ya? Oke? Silakan yang lain komen. Oke, Pak. Oke ya. Nah, sip. Oke, Pak. Kenapa kok saya buat seperti itu? Supaya ini ya, kalian semangat. Berarti kelompok saya ada 7. Pokoknya jadi satu kelompok harus ada yang install. Kenapa seperti itu? Nanti kan kita mata kuliah praktek ya, pemrograman basis data. Jadi bagaimana kita membuat program berhubungan dengan database. Saya tidak suka ngajar teori yang bertele-tele ya. Saya orang lapangan, jadi saya langsung praktek ini buat ini, oke hasilnya. Jadi kalau cerita ini, cerita itu, Anda ngantuk, saya juga lebih tertidur kan, gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang kita bahas. Oke. Pertemuan kedua kita bahas tentang apa itu database management system. Bagaimana relasi database-nya. Terus di database itu apa aja. Terus bagaimana sih kita untuk relasi di C# ataupun di ASP.NET. Pertemuan ketiga kita bahas tentang arsitektur database ya, bagaimana kita untuk koneksi. Pak, untuk koneksi SQL Server ke Visual C# itu bagaimana? Di chapter 3 saya ajarin. Pak, bagaimana mengkoneksi supaya database saya SQL Server itu tampil di web saya di chapter 3. Terus pertemuan keempat nanti saya ajarin bagaimana kita membuat perintah join ya. Perintah join kan contohnya join 2 table, 3 table, terus bagaimana join itu tampil view di C#. Istilahnya kan pertemuan 3 ini kita sudah koneksi, terus bagaimana untuk menampilkan beberapa data kita join, kita tampilkan di C# ataupun di web ASP. Pertemuan kelima kita bahas tentang CRUD ya, bagaimana kita membuat simpan, hapus, update, delete di chapter 5. Oke. Nanti saya ajarin bagaimana CRUD-nya itu di C# sama ASP.NET. Chapter 6 itu bagaimana kita membuat group by. Ya, istilahnya
perintah having, view di C# sama ASP.NET. Pertemuan ketujuh seperti apa itu sum, max, min, con di SQL Server. Terus bagaimana kita menghubungkan perintah tadi ke aplikasi kita. Ya, habis itu di pertemuan ke-8 itu nanti Anda presentasi per kelompok ya. Itu project planning. Pak, saya mau buat aplikasi penjualan. Tampilannya seperti ini. Ya, itu semester 8 Anda presentasi ke saya. Tidak harus rapi, Anda boleh desainnya dulu. Pak, desainnya saya seperti ini, Pak. Tampilannya. Oke, gitu. Pertemuan ke-9 itu kita bahas tentang union. Apa itu union? Terus bagaimana sih union itu relasi ke aplikasi. Ke-10 kita bahas tentang trigger ya. Pernah dengar kan trigger kan? Mungkin kemarin Anda sudah diajarin bagaimana membuat trigger. Trigger itu wajib ya untuk aplikasi. Kalau Anda buat yang main-main istilahnya, kalau orang luar negeri itu biasanya itu pakai trigger, storage prosedur itu dipakai ya. Dan lainnya. Terus pertemuan ke-13, 14, 15 itu sama semua ya. Untuk lebih jelasnya kan ada di e-learning, Anda bisa cek. Jadi ini Anda yang akan dapat dari saya. Jadi saya harapkan itu bukan 8 orang cuma satu aja yang ngerjain. Saya pinginnya nggak seperti itu ya. Karena kuliah online ini kan saya tidak bisa ngontrol ya. Nanti jadi sebelum mulai saya juga mohon maaf kalau saya tidak maksimal ya. Karena saya lebih suka itu lihatin ya di kelas, di lab. Anda praktek, saya lihatin, Anda nggak ngerti, tanya ke saya bantu gitu. Kalau kayak gini kan Anda kerjain atau enggak kan saya nggak tahu juga kan. Oke. Jadi saya harap itu Anda cobain semua ya, jangan cuma satu orang aja nyobain, running ya. Saya pinginnya itu masing-masing Anda bisa gitu ya, karena kan kita kan by project, by kelompok ya gitu, otomatis gitu. Per kelompoknya itu wajib ada. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya, karena untuk chapter 1 ini kita tidak ada coding, tidak ada apa ya, kita istilahnya ngobrol santai supaya kita akrab ya, Anda akrab dengan saya akrab dengan Anda. Jadi nanti saya transfer ilmunya ke Anda, saya ngasih ilmu ke saya ke semua ke Anda itu lebih enak ya, biar tidak ada segan dan lainnya kan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya Ya. mau nanya, Pak. Iya. Untuk yang CISAP itu nanti ada dibimbing nggak, Pak, dari Bapaknya Mas? Kenapa? Untuk penggunaan CISAP-nya. Ya, saya Itu bimbing dari dasar ya. Iya, saya bimbing. Saya bimbing dan nanti saya buatin video tutorialnya supaya Anda bisa diputar berulang-ulang. Ya. Kalau seandainya bingung juga, saya bimbing. Dan setelah pertemuan saya kasih demonya. Terus sebelum perkuliahan saya buatin video tutorialnya. Terus nanti Anda ikutin. Nggak ngerti juga Anda WA ke saya, bisa line ke saya, ataupun kirim pesan, kirim email. Ya, kalau nggak sibuk, saya jawab. Kalau nggak sibuk, kalau saya sibuk mungkin habis saya nggak sibuk, saya jawab ya. Oke, ini nomor telepon saya. Ya, itu ada WA atau line. Nanti bisa kirim ke situ ya. Seandainya sakit ya, atau nggak bisa masuk, Pak, saya izin. Jadi langsung nanti absensinya saya izin, saya buat gitu. Jadi kalau ada apa-apa Anda bisa SMS, WA atau telepon ke saya ya. Biasanya sih kalau jam 8 sampai jam 5 kan itu biasanya saya slow respon ya. Kalau malam biasanya langsung saya jawab. Dan banyak juga yang bimbingan ke saya kan, kalau ada mau tanya biasanya sih malam saya jawab gitu. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya, silakan. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan atau mau apa, tanya aja gitu kan.
Karena kan untuk chapter 1 ini kan kita belum masuk kuliah ya. Masih discuss. Oke, jadi agak santai dikit. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya, minta tolong juga isi kuesioner ya, karena ini permintaan dari universitas ya. Setiap pertemuan kita ada kuesioner ya, minta tolong diisi. Oke. Yang lain, ada yang mau ditanyakan, yang masih mengganjal, yang masih bingung, yang masih lainnya, silakan tanya. Di chapter 1 ini sengaja saya kosongin ya, nggak ada saya kasih materi supaya kita, karena kita kan baru ini ya, baru bertemu ya, jadi biar tidak ada beban, biar kita ngobrol-ngobrol dulu. Kalau saya ngajar semester 5 lainnya itu langsung tancap materi ya, tapi ini kan kita baru ketemu, nggak mungkin langsung saya paksain materi gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan selain Juven, yang lain? Ayo, siapa yang mau tanya? Edo, ada yang mau tanyakan nggak, Do? Edo, Harley, John, Jevin, Joyce, Juliantio, silakan. Ada nggak yang mau ditanyakan? Sudah paham yang saya minta? Sudah paham kah? Tugasnya sudah paham ya? Tugasnya itu Anda install Visual Studio dan database SQL Server. Silahkan. Kalau seandainya Pak instalasinya bingung, nanti ya saya buatin, terus nanti saya sharing ya soal instalasinya. Oke. Nanti tutorialnya saya install ya, tapi nggak pakai yang laptop ini, saya ada laptop satu lagi, nanti saya buat, karena ini kan punya perusahaan, kalau diinstal bahaya, programnya pada hilang semua nanti. Oke, sip, nanti saya buatin tutorialnya ya, instalasinya. Untuk tutorialnya, instalasinya belum ada di YouTube ya, karena itu kan terlalu gampang gitu kan. Tapi kalau Anda minta, ya saya buatin gitu kan. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Supaya kita lebih enak ya, supaya lebih enjoy, supaya nanti transfer ilmunya dari saya ke Anda itu lebih enak lagi. Oke, silakan. Heri, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, saya pinginnya sih di kelas ini makin banyak ya yang ngambil konsentrasi semester 5-nya seperti ngambil ke konsentrasi PSI. Karena konsentrasi kita kan sekarang ada dua ya, multimedia sama PSI kan. Karena untuk konsentrasi jaringan kan kita sudah ada TI ya, yang khusus ke jaringan. Teknologi informasi saya juga ngajar ya, di TI juga diajarin pemrograman juga ya. Saya di TI ngajar untuk web ya, pakai Android Studio, pakai native. Oke. Untuk SQL Server harus download SSMS-nya juga ya Pak, tidak harus ya. Yang SQL Server itu bisa pakai Express yang free, tapi wajib pakai salah satu. Itu pakai TOWAT atau pakai SQL Server Management Studio. Itu untuk kita membukanya. Kalau itu tidak di-download, nanti kita pakai ini ya, DOS. Pak, apakah mobil apa kedepannya natif akan digantikan dengan Flutter? Flutter itu bukan natif ya, itu hybrid. Beda. Hybrid itu, Flutter itu runningnya satu program itu kita bisa jalan di iOS, bisa jalan di Android. Ya, itu natif. Kalau natif itu, contohnya kita pakai Swift, ya Xcode ya, ataupun pakai Android Studio, Java Android itu natif, itu disebut satu. Ya. Kalau Kotlin itu natif ya, itu mungkin Kotlin yang akan gantiin Android. Untuk kuis dan tugas ada ya, itu nanti ada biasanya
per tugas itu nanti ada masukin ke quiz. Tapi untuk sekarang nggak ada ya, kan baru pertemuan pertama. Saya juga nggak akan membebani Anda semua ya. Tugas itu nanti di chapter 2 saja. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Biar kita lebih enak ya. Oke. Untuk SQL Server jangan pakai terbaru ya, pakai yang lama juga boleh. Saya aja SQL Server-nya pakai 2014. Baru sama lama itu sama aja ya, nggak masalah. Kan kita cuma fokusnya untuk naruh database kita aja. Kita pakai SQL Server Express yang 2010 juga boleh, nggak masalah. Gitu. Nggak harus versi paling baru. Versi paling baru nanti laptop kita berat, ribet ya. Gitu. Pakai aja yang lama. Saya aja pakai yang 2014. Ya, oke. Karena itu kan kita kan bukan belajar SQL Server aja, tapi kita lebih fokus ke aplikasi kita. Ya, istilahnya SQL Server itu untuk naruh database-nya. Gitu. Jadi nggak perlu yang canggih-canggih ya, yang nggak perlu paling baru nggak perlu. Yang 2014 juga cukup ya. Saya juga pakai 2014 kok untuk database-nya. Itu pun saya pakai yang free ya, yang gratis. Ya, yang Express untuk database-nya. Oke. Untuk Visual Studio-nya itu boleh pakai yang community, nggak masalah. Ya, kebetulan kan saya kan di kantor dikasih lisensi 1 ya untuk Visual Studio-nya. Jadi pakai yang lisensi. Dan daripada pakai yang bajakan kan kita boleh pakai kok yang Visual Studio Community ya. Buat saya tidak ada masalah, mau pakai apa aja boleh, yang penting hasilnya bagus. Karena yang saya nilai itu bukan dari softwarenya, harus pakai ini, pakai B, pakai C ya, atau pakai terbaru enggak. Yang saya nilai itu hasilnya. Makin bagus, makin kompleks, saya kasih langsung 7/7-nya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Karena untuk chapter ini kita discuss saja ya, kita santai. Baru nanti minggu besok Anda agak pusing-pusing dikit belajar coding dan lain-lainnya ya. Kita untuk hari ini kita ngobrol-ngobrol supaya Anda lebih dekat dengan saya pun lebih dekat dengan Anda, ngasih tugas apa lebih, kita biar sama-sama enjoy ya. Karena biar kita istilahnya ada hubungan chemistry antara dosen sama mahasiswa ya. Jadi nanti saya ngajarin A, langsung Anda bisa nerapin ke A. Oh, Pak Saiful buatnya seperti ini. Gitu. Oke ya, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, mau Iya. nanya Pak. Kan ibaratnya saya ada mau pertanyaan di luar kuliah. Itu biasanya Boleh. itu Bapak kurang lebih ada waktu kosong itu dari jam berapa ke jam berapa ya Pak? Saya biasanya kalau ada waktu kosong nggak ngajar itu malam. Ya, itu biasanya sih dari jam 7, 8 ya sampai jam 10 itu kosong ya. Tapi kalau sekarang ini saya ngajar hari Senin, terus Senin, Kamis, Jumat. Selasa, Kamis, Jumat. Saya kosong itu Senin, Selasa ya, itu kosong. Ya, kalau Sabtu Minggu biasanya kan waktu untuk keluarga ya, itu udah di booking sama keluarga gitu. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti kalau mau discuss, mau sama, boleh ya, hari Senin ataupun hari Rabu, boleh tanya ke saya. Atau Sabtu juga boleh ya, Sabtu gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah jelas ya? Oke. Jadi kalau sudah jelas, itu Anda prepare ya. Jadi, wah saya harus punya software SQL Server sama Visual Studio. Oke. Kalau Barat kan bisa ke IT UIB kan ada ya, minta aja masternya di situ kan. Gitu.
untuk copy kan, atau mau download, mau ngabisin bandwidth juga boleh. Gitu. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Silakan. Kalau yang ada pertanyaan atau lain-lainnya ya. Oke. Sudah jelas, sudah paham ya? Jadi, tugas dari saya pertama itu Anda install SQL Server sama Visual Studio. Visual Studio itu wajib ada itu Visual C# sama ASP.NET. Ini yang akan kita pakai. Terus, tugas kedua Anda buat kelompok maksimal berapa? 8 ya? Ya. Jadi tugas kelompok minggu ya 8 paling banyak kan, minggu depan saya tagih ya siapa aja anggota kelompoknya gitu. Jadi jadi dari sekarang kan sudah rata-rata Anda sudah punya kelompok masing-masing ya. Itu aja kasih ke saya ya. Pak, ini anggota saya. Oke. Jadi minimal 6 maksimal 8 ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Anda bisa prepare ya. Oh, mata kuliah Pak Saiful, jadi harus ada 2 itu. Oke. Nanti saya buatin tutorialnya step by step cara instalasinya ya. Nanti saya upload ke YouTube. Dan saya nanti upload juga ke e-learning. Anda bisa lihat ya. Oke, minta tolong jangan lupa ada kuesionernya, minta tolong diisi ya. Itu salah satu sih untuk kita ya, karena kan kita kuliahnya online. Sebenarnya sih saya kurang suka kuliah online seperti ini ya. Saya lebih suka kan kita di kelas ya, tatap muka, discuss langsung ya. Tapi karena pandemik, karena Batam pun zonanya makin merah ya, apalagi di Tiban ya, tempat saya tinggal itu sudah banyak kena corona ya. Jadi kalau kita mau keluar itu ya benar-benar urgent baru keluar ya, seperti kerja atau dana lainnya ya. Kalau seandainya nggak penting pun mending kita di rumah aja ya. Oke, kalau tidak pertanyaan, pertemuan kita sampai di sini. Minggu depan saya tagih ya per kelompok sharing screen, nunjukin Pak ini Visual Studio saya, ini Pak ini SQL Server saya. Jadi nggak harus satu orang sharing screen, nggak harus, per kelompok aja ya. Tapi lebih bagus Anda install untuk belajar ini pemrograman, jadi supaya ada pegangan buat kita ya. Oh, saya pernah belajar ini. Jadi nanti suatu saat di kantor dipakai, wah saya punya filenya, saya punya videonya, saya punya materinya. Oke ya? Kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan dan selamat malam. Bye-bye. Oke, makasih Pak. Ya, Makasih, salam Pak. ya. Ya, sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.